Halo Tribuners, kali ini ada Mufti. Halo Tribuners, kali ini ada Mufti. Halo Tribuners, kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Senin 29 November 2021. Kali ini Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi untuk mengisi waktu luang dan juga berlibur pastinya bersama dengan keluarga, kerabat, bahkan orang tersayang. Disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Untuk mengawali informasi kali ini, Tribuners, Mufti akan mengajak Tribuners berwisata edukasi di Kabupaten Sekadau. Kabupaten Sekadau ini memiliki objek wisata edukasi yang cocok bagi pecinta hewan berjenis kera. Objek wisata edukasi ini bernama Tapan. Dan Tribuners, objek wisata edukasi kali ini bernama Taman Kalempiau. Wisata ini diresmikan oleh Bupati Sekadau Rumpis pada 14 Desember 2019 lalu. Selain itu, tempat ini resmi dibuka untuk umum sejak 28 Desember 2019. Di sana terdapat banyak fasilitas Tribuners. Untuk tahu seperti apa lokasinya, sudah ada rekan kami Marpina dari Tribun Pontianak. Halo, selamat sore Marpina. Ya, selamat sore Mufti. Baik, rekan Marpina, bisa diinformasikan kepada Tribuners kira-kira apa saja fasilitas yang ditawarkan di sana, Marpina? Baik, terima kasih Mufti. Jadi untuk objek wisata Taman Kelempiau ini berada di Desa Tapang Sumada, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dan ini diresmikan oleh Bupati Sekadau waktu itu oleh Bapak Rupinus pada 14 Desember 2019 dan mulai beroperasi pada 28 Desember 2019. Nah, untuk fasilitas ini yang disediakan seperti homestay, food court, rumah edukasi, balai pertemuan, rumah tenun, galeri, jembatan menuju ke hutan, kemudian ada saung, rumah tradisional, kemudian ada wahana perahu, bebek engkol, kolam bolang, dan ada juga ini kedai nipang atau nila panggang, dan kemudian ada lapangan bulu tangkis dan area camping yang juga disediakan itu tenda yang bisa disewa oleh pengunjung. Nah, begitu, Mita. Baik, rekan Marpina. Lalu jika Tribuners ini ingin datang ke sana menikmati fasilitas dan juga tadi yang sudah disebutkan, kira-kira hari apa saja buka dan berapa tiket masuknya, Marpina? Nah, untuk objek wisata Taman Kelempiau ini dibuka setiap hari, khusus untuk hari biasa itu tiket masuknya itu 5.000 per orang, dan pada hari libur atau hari raya itu 10.000 per orang. Nah, kalau dari Kabupaten Sekadau ini jarak menuju objek wisata bisa mencapai 30 menit sampai 1 jam tergantung dari kecepatan Tribuners, begitu. Baik, Marpina. Dan Marpina, dari informasi yang didapatkan, kira-kira apa sebenarnya alasan dan juga tujuan dibentuknya Taman Kelempiau ini, Marpina? Nah, jadi Taman Kelempiau ini dibuat untuk melestarikan lingkungan yang ada di sekitar Desa Tapang Sumada, kemudian juga untuk untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Dengan adanya tempat wisata baru, tentu untuk lowongan pekerjaan juga tersedia bagi masyarakat setempat, dan posisi Taman Kelempiau ini juga berada berdampingan dengan hutan lindung rimba Tawang Panyai yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tapang Sumada. Nah, untuk luas hutan lindung Kelingkumang Forest ini diketahui seluas 62 hektar dengan luas Taman Kelempiau 3 hektar dan luas hutan lindung ini 40,5 hektar. Nah, sehingga tidak hanya sebagai objek wisata ataupun tempat observasi untuk tanaman maupun hewan liar yang ada di hutan lindung tersebut, tetapi juga menjadi bagian penting dalam dari paru-paru dunia untuk menjaga ketersediaan oksigen di
dunia. Begitu. Baik, rekan Marpina, terima kasih rekan Marpina atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Marpina. Baik Tribuners, kali ini ada rekomendasi wisata religi di wilayah Gresik, Jawa Timur. Seperti diketahui, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini tak hanya dikenal sebagai kawasan industri. Di kota santri ini juga terdapat sejumlah tempat wisata religi yang kaya akan sejarah. Seperti diketahui, di wilayah Gresik banyak juga wisatawan yang datang berziarah ke makam seorang wali yang dikenal dengan Sunan Gresik. Tak hanya itu, ada satu wisata religi lagi yang cukup populer dan bisa kamu kunjungi Tribuner saat ke Gresik, yakni ada Giri Kedaton. Giri Kedaton bisa jadi alternatif destinasi setelah berziarah ke sana. Nah, untuk tahu seperti apa tempatnya, sudah ada rekan kami Zain dari Tribun Travel. Halo Zain. Halo, selamat sore Mufti. Selamat sore Zain. Bisa diinformasikan Zain, apa sebenarnya hubungan dari Giri Kedaton dan juga Sunan Giri ini Zain? Jadi seperti yang sudah diketahui banyak orang bahwa Sunan Giri merupakan salah satu anggota dari Wali Songo, yaitu ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Nah, kalau Sunan Giri itu biasanya orang-orang itu hanya mengenal makamnya untuk berziarah, namun tak jauh dari Sunan Giri, makam Sunan Giri itu terdapat Giri Kedaton yang dulunya itu merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat pengembangan agama Islam yang didirikan oleh Sunan Giri itu sendiri. Nah, pendirian Giri Kedaton ini juga merupakan inisiatif beliau atas amanat dari orang tuanya yaitu Syekh Maulana Ishak. Nah, jadi sebelum mendirikan Giri Kedaton, Sunan Giri sempat menimba ilmu di Samudra Pasai, kemudian diberikan bingkisan berupa tanah dan oleh ayahnya diamanati, silahkan kamu membangun sebuah pusat keilmuan yang sesuai dengan struktur tanah yang diberikan oleh ayahnya tersebut. Kemudian setelah dicari, bertemulah dengan bukit yang ada di Giri Kedaton tersebut, kemudian didirikanlah sebuah tempat yang merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat ilmu keislaman pada mulai dari tahun 1487 Masehi. Baik, Zain. Baik, lalu dari informasi ataupun dari kabar yang didapatkan, kira-kira lokasi dan tepatnya ini di mana? Dan rute jika ingin berlibur ke Giri Kedaton ini seperti apa, Zain? Untuk lokasinya sendiri, Giri Kedaton ini tidak jauh ya dari pusat kota Gresik, yaitu tepat di Desa Kedaton, di Dusun Kedaton, Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kalau kita mengambil rute dari alun-alun itu jaraknya mungkin sekitar 4 km. Teman-teman bisa mengambil rute kendaraan ke arah Jalan Dr. Sutomo, kemudian mengambil rute menuju perempatan Tugu Lontar. Nah, dari Tugu Lontar itu, teman-teman bisa mengambil jalan ke arah Jalan Sunan Giri, dan lokasi Giri Kedaton ini hanya sekitar 300 meter saja dari makam Sunan Giri. Nanti di sana juga ada semacam petunjuk jalan, teman-teman bisa langsung mengikuti saja, karena memang lokasinya sangat mudah ditemukan. Baik, Zain. Lalu bisa diinformasikan harga tiket masuk dan juga jam buka dari Giri Kedaton ini kapan dan apa daya tarik dari situs Giri Kedaton ini, Zain? Baik, untuk jam bukanya sendiri, situs Giri Kedaton ini dibuka selama 24 jam, jadi Tribuners bisa berkunjung kapan saja. Nah, untuk harga tiket masuknya, wisata Giri Kedaton ini bisa jadi wisata yang murah meriah ya, karena memang harga tiket masuknya itu masih gratis. Nah, untuk daya tarik di sana sendiri tuh memang karena berada di atas bukit, situs Giri Kedaton menawarkan pemandangan yang sangat indah dan masih asri. Kemudian di sana juga ada makam yang biasanya diziarahi, yaitu makam Raden Supeno yang merupakan putra pertama dari Sunan Giri sendiri. Baik, Zen. Lalu dari informasi yang didapatkan juga, selain berziarah, ini apakah ada aktivitas lain yang bisa dilakukan di Giri Kedaton, Zen?
Untuk aktivitas sendiri ya, karena memang di Giri Kedaton itu kan punya bangunan yang indah ya, mirip seperti undakan pada candi-candi pada masa Hindu atau Buddha. Jadi kita bisa melakukan wisata selfie mungkin ya, untuk zaman sekarang kan kita banyaknya wisata selfie. Kita bisa berfoto-foto di sana, kemudian kita juga bisa melihat peninggalan-peninggalan bangunan sisa-sisa reruntuhan dari kerajaan Sunan Giri. Kemudian teman-teman juga bisa mengadakan sejumlah event keagamaan di sana, seperti istighosah atau baca doa bersama, atau mungkin hataman Al-Quran juga bisa dilakukan di sana. Namun untuk acara seperti itu harus melalui perizinan terlebih dahulu, karena di sana sering ada acara-acara dari berbagai pihak, jadi biar tidak bentrok gitu. Baik Zen, terima kasih Zen atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut kami juga sempat melakukan wawancara dengan Muhtar yang merupakan juru pelihara situs Giri Kedaton. Berikut informasinya untuk Anda. Jadi sebenarnya Giri Kedaton itu runtuh 2 kali. 2 kali. Nah itu pertama gimana? Dari keturunan Sunan Giri itu kan mulai dari Sunan Giri sampai yang ke-7 Sunan Giri, Sunan Dalem, Panembahan Sedomargi, Pangeran Sedomargi, terus Sunan Perapen. Itu masa jayanya Sunan Perapen. Sunan Perapen meninggal digantikan oleh Kawis Guwo, Panembahan Agung, kemudian Mas Witono, itu pemerintahan yang ke-7. Nah, pada waktu pemerintahan yang ke-7 itu Giri Kedaton diserang oleh Mataram. Yang pada waktu itu Mataram yang dipimpin oleh Mangkurat I. Nah, Giri Kedaton mengalami kekalahan, akhirnya Giri Kedaton diambil alih oleh Mataram. Kemudian pemerintahan ke-8, 9, 10 sampai 11 itu dipegang oleh Mataram. Kita lanjut Tribuners, kali ini kita akan menuju ke Kota Dumai. Wali Kota Dumai Faisal membuka Festival Layang Wow Sekota Dumai di tahun 2021. Acara ini diinformasikan bertempat di Jalan Samudra, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat pada Minggu 28 November 2021. Acara yang ditata oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai ini mengusung tema merajut silaturahmi dengan melestarikan permainan rakyat layang-layang di masa pandemi. Peserta yang mengikuti lomba sebanyak 50 peserta Tribuners, 15 peserta dari Kabupaten Bengkalis dan sisanya dari Kota Dumai. Untuk tahu bagaimana keseruannya di sana, kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami. Ada Doni Kusuma Putra dari Tribun Pekanbaru. Halo, selamat sore Doni. Ya, selamat sore rekan Musti. Baik, rekan Doni, bisa diceritakan bagaimana jalannya festival layangan ini dan lokasi pelaksananya di mana? Ya, terima kasih rekan Mufti. Pelaksanaan dari festival layangan Wow ini memang menjadi energi baru bagi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir di Provinsi Riau. Karena selama pandemi itu baru di 2021 ini festival ini dilaksanakan, sahabat rekan Mufti. Karena memang sebelumnya itu festival layangan ini sangat sering dibuat, namun saat pandemi ditiadakan karena memang festival layangan ini memang peminatnya sangat banyak. Pada festival kali ini di 2021 itu tentu menjadi ajang silaturahmi juga, karena memang masyarakat selain masyarakat Dumai juga ada masyarakat dari Bengkalis yang mengikuti kegiatan festival ini, karena memang rata-rata itu masyarakat yang berada di pesisir Provinsi Riau itu menyukai untuk bermain layang-layang, seperti itu rekan Mufti. Baik, lalu seperti apa saja jenis ataupun bentuk dari layangan yang ditampilkan? Apakah ada yang unik di sana, Doni? Ya, rekan Mufti. Memang berbagai macam layangan memang ada ditampilkan di sana. Yang unik itu memang ada layangan, namanya layangan jenis layangan bulan, karena memang bentuknya seperti bulan sabit dengan corak memang khas dari Melayu, yakni ada kuning emas, yang mana kuning emas ini di layangan itu memang khas dari layangan-layangan dari Melayu. Nah, inilah yang mempunyai daya tarik tersendiri, karena layangan-layangan dengan khas
Melayu inilah yang membuat masyarakat sekitar tertarik untuk melihat festival di Kota Dumai ini, rekan Mufti. Baik, lalu dari masyarakat sendiri, Doni, ini antusias masyarakat yang menonton ini seperti apa dan apakah ada target penyelenggaraan dari festival ini? Seperti apa, Doni? Ya, tentunya sudah dipastikan bahwa karena memang festival ini sudah lama dihentikan karena memang kondisi di pandemi ini, sehingga membuat masyarakat yang mengetahui jika ada festival layang-layang yang berada di Jalan Samudra Purnama ini, menjadi antusias masyarakat khususnya di Kota Dumai dan juga Bengkalis untuk mengikuti festival layang-layang WOW ini. Bahkan dari panitia sendiri, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu memperbolehkan masyarakat untuk melihat secara langsung bagaimana layang-layang ini diperlombakan, rekan Mufti, dan itu tanpa dipungut biaya sepeser pun, rekan Mufti. Baik, rekan Doni. Terima kasih rekan Doni atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Doni. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Dumai bernama Faisal. Berikut informasinya untuk Anda. Festival layang-layang WOW ini Pak Wali kan sudah lama tidak dilaksanakan nih Pak Wali. Pada saat ini tahun 2021 kembali dilaksanakan Pak Wali. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui festival ini Pak Wali. Jadi pertama kita patut bersyukur Dumai sekarang level 1. Ini yang pertama. Yang kedua kita berharap ini tetap bertahan sampai seterusnya dan insya Allah nanti festival tradisional rakyat ini dapat kita kembangkan. Dan kami menghimbau kepada masyarakat Kota Dumai khususnya, mari hari ini kita banyak budaya-budaya tradisional olahraga yang hari ini masih belum kita maksimalkan, dan insya Allah nanti melalui Dinas Pendidikan dan Kabid Budaya ini akan kita kembangkan mulai Januari insya Allah ke depan, termasuk seni panggung budaya yang akan kita fokuskan di satu tempat yaitu Taman Bukit Gelanggang. Sehingga insya Allah di Taman Bukit Gelanggang menjadi destinasi wisata seni budaya dan olahraga dan juga tradisional yang ada di Kota Dumai. Dan kami berharap masyarakat Kota Dumai, mari sama-sama kita mengembangkan budaya tradisional yang hari ini sudah hilang, hampir saja hilang karena Covid, tapi insya Allah Tribuners, Festival Danau Tem di Kabupaten Wajo kini kembali digelar meski masih di tengah nuansa pandemi. Acara ini digelar dan dipusatkan di Desa Asorajang, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo pada Sabtu 27 November 2021 hingga Minggu kemarin 28 November 2021 Tribuners. Festival ini digelar pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Bupati Wajo Amran Mahmud mengharapkan melalui festival ini mampu membangkitkan kembali kepariwisataan di Wajo. Berbagai lomba pun diadakan dalam festival tersebut, Tribuners. Untuk tahu seperti apa keseruannya, sudah ada rekan kami Hardiansyah Abdi Gunawan dari Tribun Timur. Halo, selamat sore Hardi. Baik, bisa dinyalakan mic-nya terlebih dahulu, Hardi. Halo, Baik. sore rekan. Baik rekan Hardi, bisa diinformasikan terkait dengan Festival Danau Tempe ini kembali digelar. Kira-kira rangkaian kegiatan apa saja yang dilangsungkan Hardi? Ya, terima kasih rekan Mufti bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Wajo ini kembali menggelar Festival Danau Tempe, yaitu festival tahunan yang ada di Kabupaten Wajo. Dan kegiatan sendiri dilakukan selama 2 hari pada Sabtu tanggal 27 November 2021 sampai Minggu 28 Desember 2021 kemarin. Sejumlah acara pun digelar. Utamanya adalah masyarakat Parang atau yang biasa dikenal sebagai ritual adat masyarakat nelayan yang ada di pesisir Danau Tempe. Lalu ada juga rangkaian kegiatan seperti lomba memancing, lomba perahu hias, lomba perahu dayung, dan lomba kuliner lokal, dan serta juga ditampilkan beragam busana atau show dari orang desainer yang tentunya mengangkat Baik rekan Hardi, lalu kira-kira dari informasi yang Anda dapatkan, siapa saja yang terlibat dan menjadi peserta dalam Festival Danau Tempe ini, Hardi? Ya, Festival Danau Tempe ini digelar dengan melibatkan seluruh masyarakat
pesisir yang ada di Danau Tempe, khususnya di Desa Astorajan, festival Danau Tempe ini juga seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Wajo serta pemerintah kecamatan serta pemerintah kelurahan hingga pemerintah desa di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo itu bisa dilibatkan dalam festival Danau Tempe ini. Dan bahkan jumlah lomba pun dimenangkan oleh beberapa organisasi perangkat daerah. Lomba perahu hias itu dimenangkan oleh OPD dari Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo. Lalu juara 2-nya itu pemerintah Kelurahan Wiring Palenai, dan juara 3 itu adalah dari OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Sementara untuk lomba kuliner lokal yang juga digelar itu dimenangkan oleh pemerintah Kecamatan Bola, lalu juara 2-nya ada pemerintah Kecamatan Kera, dan juara 3-nya itu pemerintah Kecamatan Pitumpango. Seperti itu rekannya. Baik, Hardi. Lalu sebenarnya apa alasan dari pemerintah Kabupaten Wajo sendiri menggelar Festival Danau Tempe di tengah pandemi seperti ini, Hardi? Ya, Festival Danau Tempe sendiri adalah festival tahunan yang ada di Kabupaten Wajo, bahwa pada 2020 tahun lalu, di saat puncak pandemi, Festival Danau Tempe tetap digelar, namun sangat terbatas dan hanya dilakukan oleh saja, yaitu masyarakat Parang. Dengan melandainya kasus COVID-19, festival Danau Tempe ini bisa menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara, dan pemerintah juga berharap bahwa festival Danau Tempe ini bisa masuk ke kalender pariwisata tahunan yang ada di Kementerian Pariwisata. Lalu pemerintah Kabupaten Wajo juga menargetkan bahwa setelah pandemi yang telah memporak-porandakan seluruh sisi kehidupan termasuk sektor pariwisata dan ekonomi, dengan diadakannya Festival Danau Tempe ini bisa kembali menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada di pesisir Kabupaten Wajo, terutamanya bagi para ojek perahu, karena para ojek perahu yang berada di pesisir Danau Tempe ini sangat bergantung pada tingginya antusias wisatawan untuk berkunjung ke Danau Tempe. Sekedar informasi bahwa Danau Tempe terletak di Kabupaten Wajo, jaraknya sekitar 190 km dari Kota Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Baik, rekan Hardi. Terima kasih rekan Hardi atas informasi Anda. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut kami juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Wajo, Amran Mahmud. Berikut informasinya untuk Anda. Festival Danau Tempe yang dirangkaikan dengan berbagai kegiatan, perahu hias untuk seluruh kecamatan dan OPD, demikian juga pesta lomba kuliner untuk semua kecamatan, juga lomba perahu dayun, dan beberapa kegiatan-kegiatan rangkaian fashion show. Tentu ini untuk memperkenalkan potensi daerah kita melalui Festival Danau Tempe, sehingga hari ini kita memulai untuk bangkit kembali setelah pandemi COVID, untuk melakukan recovery ekonomi, khususnya ke pariwisataan kita. Nah, kita berharap pariwisata kita ke depan akan semakin menggeliat, menjadi magnet untuk mempromosikan seluruh potensi-potensi kearifan lokal kita, termasuk sutra, termasuk kuliner, dan beberapa potensi-potensi budaya kebudayaan daerah kita. Baik Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Selanjutnya kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya tuh Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Tapi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan Baik Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, akhir pekan ini bisa diisi dengan kulineran. Kali ini ada objek wisata kuliner mujair yang terletak di Desa Warukapas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minut, Provinsi Sulawesi Utara. Di sini Tribuners tersedia beragam mujair bakar dan juga goreng. Mujair di sini istimewa Tribuners karena pengaruh air Gunung Kelabat. Tak hanya itu, keunikan juga ada di teknik pembakarnya yang berbeda. Tak lengkap rasanya Tribuners jika berkunjung ke sini tanpa singgah di wisata kuliner yang pastinya ini juga menggugah selera. Seperti apa kelezatannya Tribuners? Sudah ada rekan kami dari Arthur Robis dari Tribun Manado. Halo, selamat sore Arthur. Baik, Arthur. Bisa dinyalakan mic-nya terlebih dahulu, Arthur? Ya. Selamat sore. Baik, selamat sore Arthur. Dan bisa diinformasikan bagaimana sebenarnya suasana di objek wisata kuliner ini, Arthur? Ya, Mufti dan Tribuners, objek wisata kuliner ini berada di Desa Warukapas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dan lokasi wisata ini menyediakan hidangan berupa ikan mujair. Jadi ikan mujairnya dibakar dan digoreng. Kemudian ada juga dabu-dabu dan sayur kangkung sebagai pelengkap. Dan salah satu keunikan menyantap ikan mujair di sini adalah dia posisinya berada di pondok-pondok yang dibangun di tengah-tengah kolam, jadi suasananya terasa alami. Dan juga ikan mujair di Desa Warukapas ini sangat lezat karena pengaruh dari air Gunung Kelabat yang merupakan air yang masuk kategori terbersih di Indonesia, dan juga metode pembakarannya. Jadi ini memang sangat khas, sangat berkarakter, dan tidak lengkap rasanya ke Minahasa Utara jika tidak menyantap ikan bakar mujair di objek wisata ini. Demikian. Baik, Arthur. Lalu dari informasi yang didapatkan, apa yang menyebabkan ikan mujair ini banyak diminati dan menjadi salah satu objek wisata kuliner yang bisa dikunjungi? Lalu bagaimana juga untuk objek pengembangan objek wisata di sana, Arthur? Ya, Mufti, terima kasih. Jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada pengaruh dari air dari Gunung Kelabat. Jadi telaga-telaga di sana memakai air dari Gunung Kelabat. Jadi air ini sangat bergizi, memiliki kandungan zat dan vitamin yang cukup tinggi. Makanya pembenihan ikan di Indonesia Timur itu dipusatkan di wilayah ini. Dan juga yang kedua adalah cara membakarnya. Jadi cara membakarnya memakai sabuk kelapa, dan ini memang merupakan resep turun-temurun, dan juga pemandangan. Jadi pemandangan di sekitarnya. Dan ini yang menjadi ke depan, ini sudah digaung-gaungkan untuk menjadi salah satu objek wisata penunjang dari Likupang. Jadi Minahasa Utara masuk satu dari 5 daerah destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia, yakni Likupang. Dan kebetulan objek wisata ini berada di jalan menuju ke arah Likupang. Jadi memang masuk ke dalam pengembangan kawasan pariwisata di kawasan Minahasa Utara. Demikian. Baik, rekan Arthur. Terima kasih rekan Arthur atas informasi Anda. Semoga informasi Anda ini juga bisa menginformasikan kepada Tribuners yang ingin berkuliner di sana, Arthur. Selamat bertugas kembali, Arthur.
Baik Tribuners, kita akan menuju ke informasi terakhir bagi Anda penggemar seafood. Ada tempat wisata kuliner terbaru di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Di sini Tribuners bisa puas menyantap hidangan laut karena ada banyak sekali varian menu yang menggugah selera pastinya Tribuners. Namanya adalah Kampung Seafood. Tempat ini memiliki puluhan tenan makanan yang siap memanjakan lidah. Konon, destinasi wisata kuliner ini menawarkan pengalaman menyantap hidangan laut dengan varian menu yang super lengkap. Nah, Tribuners, lantas bagaimana kelezatan dan juga keseruannya? Sudah ada rekan kami, Pebi Adeliana, dari Tribun Jakarta. Halo, selamat sore Pebi. Halo, selamat sore Mufti. Baik, rekan Pebi bisa diinformasikan terkait dengan Kampung Seafood ini, konsepnya seperti apa dan di mana lokasi tepatnya? Baik, Mufti. Kampung Seafood ini merupakan salah satu destinasi wisata kuliner baru yang berlokasi di Sedayu City, Jalan Sedayu Boulevard Timur, Kelapa Gading, Jakarta. Begitu, Mufti. Nah, secara konsep memang Kampung Seafood ini menawarkan suasana seperti food court yang memiliki banyak tenan-tenan kuliner yang siap memanjakan lidah para pengunjung nih, Mufti. Nah, memiliki luas sekitar 6.000 meter persegi, Kampung Seafood ini dilengkapi dengan area indoor, kemudian juga ada area outdoor dan juga beberapa saung yang bisa dinikmati oleh pengunjung yang ingin menyantap makanan bersama dengan keluarga begitu. Nah, bagi para pecinta seafood nih boleh datang ke Kampung Seafood ini karena Anda akan disuguhkan dengan pengalaman menjelajahi kuliner-kuliner seafood sampai puas karena ada banyak banget menu-menu bervariasi yang ada di sini begitu, Mufti. Baik, Pebi. Lalu bisa diinformasikan ini yang untuk yang ingin datang ke sana, menu seafood yang ditawarkan ini seperti apa dan kira-kira berapa banyak tenan di sana, Pebi? Ya, Mufti. Jadi dengan luas sekitar 6.000 meter persegi tadi, di sini ada banyak sekali tenan-tenan kuliner yang siap memanjakan lidah para pengunjung. Nah, terdapat lebih dari 60 tenan kuliner yang ada di Kampung Seafood ini. Nah, mengutip informasi dari Marketing Communication Manager Sedayu City, Patricia Veronica, memang di sini terdapat lebih dari 1.000 macam seafood yang tersedia bagi para penggemar hidangan laut nih. Jadi ada banyak sekali variasinya, mulai dari ikan-ikan, berbagai macam jenis, kemudian juga ada udang, ada cumi, kepiting, bahkan sampai lobster, semua bisa ditemui kalau Tribuners datang ke sini nih. Nah, beberapa tenan diantaranya seperti ada niun samudra rasa, kemudian juga ada cak gofur, ada saung rempah, kemudian juga ada ikan bakar TSB, ada king crab, dan juga lain-lain. Nah, meskipun banyak tenan yang menawarkan menu utamanya adalah seafood, namun tenan-tenan tersebut memiliki taste atau cita rasa yang memang berbeda-beda dengan karakter dan keunikannya masing-masing begitu, Mufti. Baik, Pebi. Mungkin juga banyak Tribuners yang tidak menyukai seafood begitu. Apakah di sana ada hidangan non seafood dan kira-kira apa saja makanan non seafood di sana? Ya, Mufti. Jadi memang Kampung Seafood ini memiliki lebih dari 60 tenan kuliner yang bisa dilihat gitu kalau kita datang ke sini. Nah, namun dari 60 lebih tenan kuliner tersebut tidak hanya menawarkan varian menu seafood saja, namun di sini juga terdapat beberapa tenan kuliner yang menawarkan menu non seafood. Nah, ini untuk mengakomodir para food lovers yang datang ke sini namun nggak mau memesan hidangan seafood, misalnya saja seperti ada ayam kepak madu mail, kemudian juga ada bakmi lungki, kemudian ada kokodak lamian, ada dapur dapur nuansa Tara dan beberapa gerai kuliner lainnya begitu, sehingga kalau Tribuners mau ke sini Anda tidak perlu khawatir untuk bingung mau pesan apa nih, karena di sini menunya benar-benar bervariasi, mulai dari hidangan seafood sampai yang non seafood begitu, Mufti. Oke, untuk Tribuners yang ingin menjajal atau mencicipi seluruh kuliner yang ada di sana, kira-kira jam operasionalnya berapa sampai jam berapa ini, Pebi?
Ya, untuk Kampung Seafood sendiri ini beroperasi mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi Tribuners kalau mau ke sini nggak perlu khawatir, Anda bisa mungkin dari makan siang, kemudian juga sore atau makan malam bersama keluarga mungkin bisa dilakukan di Kampung Seafood ini karena memang buka hingga pukul 10 malam begitu Mufti. Baik, luar biasa Pebi, terima kasih atas informasi Anda. Semoga informasi Anda ini bisa memberikan rekomendasi untuk Tribuners berwisata kuliner di sana. Selamat bertugas kembali Pebi. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!